Ya, banyak orang mengira orang kaya itu kaya karena nasibnya bagus. Ada juga yang bilang karena warisan. Ada yang berpikir karena mereka punya koneksi orang dalam. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, ada satu kesamaan dari kebanyakan orang kaya, yaitu mereka paham cara membuat uang bekerja untuk mereka. Sementara kebanyakan dari kita setiap hari bekerja banting tulang, menukar waktu dan tenaga dengan uang. Ya, jika hari ini kita kuat, kita dapat uang. Jika besok kita sakit, capek, atau berhenti kerja, uang pun ikut berhenti datang. Ya, disinilah perbedaannya dimulai. Oke, kita langsung saja menuju pembahasannya. Yang pertama, perbedaan pola pikir orang biasa dan orang kaya. Orang biasa berpikir, yang penting kerja, dapat gaji, cukup buat hidup. Orang kaya berpikir, bagaimana caranya penghasilan tetap ada walau saya tidak bekerja. Bukan berarti orang kaya malas. Justru di awal, mereka sering bekerja lebih keras dari orang lain. Tapi, kerja keras itu bukan selamanya, melainkan untuk membangun sistem dan aset. Yang kedua, orang kaya tidak mengejar gaji, tapi membangun sumber penghasilan. Ya, kebanyakan orang fokus mengejar gaji besar, lembur ditambah, jam kerja ditambah. Orang kaya fokus membangun banyak pintu penghasilan, yaitu satu pintu utama, satu pintu cadangan, dan pintu lainnya yang pelan-pelan dibuka. Mereka sadar satu sumber penghasilan itu rapuh. Jika pintu itu tertutup, semuanya ikut berhenti. Kemudian yang ketiga, uang harus diputar, bukan hanya disimpan. Ya, menabung itu penting, tapi bagi orang kaya, menabung hanyalah langkah awal, bukan tujuan akhir. Uang yang hanya disimpan tidak berkembang, pelan-pelan habis, dimakan inflasi. Karena itu, orang kaya bertanya, uang ini bisa saya jadikan apa? Ya, bisa jadi yaitu modal usaha kecil, alat kerja yang meningkatkan produktivitas, aset yang nilainya naik dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, mereka membeli aset, bukan gengsi. Ya, saat penghasilan naik, kebanyakan orang langsung menaikkan gaya hidupnya. HP baru, motor baru, kredit ini itu. Kelihatannya senang, tapi sebenarnya menambah beban. Orang kaya justru sebaliknya. Mereka sering terlihat biasa saja. Bahkan kadang kita tidak menyangka jika mereka punya banyak aset. Karena bagi mereka, aset lebih penting daripada pujian. Kemudian yang kelima, aset bekerja saat manusia berhenti. Ya, inilah inti dari semuanya. Aset itu tetap menghasilkan saat kita tidur, tetap berjalan saat kita libur, tetap ada waktu tenaga kita sudah menurun. Contohnya, kontrakan tetap dibayar tiap bulan, kebun tetap berbuah, usaha tetap jalan meski tidak selalu dijaga, konten digital tetap ditonton orang. Di titik inilah uang mulai bekerja untuk pemiliknya. Kemudian yang keenam,
orang kaya sabar, tidak tergoda, cepat kaya. Ya, mereka paham tidak ada hasil besar tanpa proses panjang. Karena itu, mereka tidak tergoda skema instan, tidak mudah panik, tidak berhenti di tengah jalan. Sedikit demi sedikit, keuntungan kecil dikumpulkan, diputar lagi, dan diputar lagi. Hasilnya memang tidak langsung terasa, tapi waktu yang akan membebaskannya. Kemudian yang ketujuh, mereka mengelola resiko, bukan menghindarinya. Ya, orang kaya bukan tidak takut rugi. Mereka takut, tapi tetap melangkah dengan perhitungan secara detail. Mereka belajar sebelum memulai dari kecil, tidak mempertaruhkan semua uang itu satu tempat, karena yang paling berbahaya bukan rugi, tapi tidak pernah mencoba. Kemudian yang kedelapan, orang kaya menghargai sebuah waktu. Ya, waktu bagi orang kaya adalah aset yang tidak bisa diulang. Karena itu mereka ingin waktu mereka semakin bebas, bukan untuk foya-foya, tapi untuk keluarga, kesehatan, ibadah, dan hal-hal yang benar-benar penting. Semua itu hanya mungkin jika uang sudah bisa bekerja untuk kita. Kemudian yang kesembilan, kita bisa meniru walau dari desa dan gaji kecil. Ya, jangan berpikir ini hanya untuk orang kota atau orang berduit. Banyak orang kaya justru lahir dari desa. Mulainya dari seperti jualan kecil, berternak, berkebun, usaha rumahan, konten YouTube, dari HP sederhana. Bukan besar kecil modal yang menentukan, tapi sebuah konsisten dan arah yang jelas. Kemudian yang ke-10, mulai hari ini ubah arah hidup secara pelan-pelan. Ya, jika hari ini kita masih harus bekerja keras, itu bukan kesalahan. Yang salah adalah jika kita bekerja keras seumur hidup tanpa pernah membangun sesuatu dalam hidup kita. Ya, mulailah bertanya, apa yang sedang saya bangun hari ini? Walau kecil, asal rutin. Suatu hari akan menjadi besar. Ya, orang kaya bukan orang yang paling capek, tapi orang yang paling sabar membangun. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka, bukan selamanya bekerja untuk uang. Ya, semoga video ini membuka pikiran kita semua. Jika bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Semoga kita dimudahkan rezekinya dan dikuatkan langkahnya.